Kalian sadar nggak beberapa hari ini dunia kembali digemparkan oleh berita panas dari Amerika Serikat. Ada isu besar soal keinginan Amerika untuk menguasai Greenland. Mulai dari teori konspirasi hingga meningkatnya ketegangan geopolitik global membuat kita sebagai trader bertanya, kalau tensi geopolitik naik terus, apa dampaknya ke harga emas dunia? Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bisa Trading. Channel ini membahas market dari dua sisi penting, price action dan fundamental. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, kalian bisa cek playlist kami sebelumnya. Di sana ada materi dari dasar sampai menengah, cocok buat kalian yang ingin upgrade skill di dunia trading. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa Bisa Trading memiliki komunitas di Telegram. Untuk linknya kalian bisa dapatkan di deskripsi. Dan untuk teman-teman yang masih mencari broker untuk trading, Bisa Trading juga merekomendasikan broker dengan spread yang rendah, zero commission, dan yang paling penting withdraw dibayar. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke materi hari ini. Sebelum kita bahas dampaknya ke harga emas, kita perlu paham dulu akar dari masalahnya. Semua ini berawal dari ambisi Donald Trump. Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump dikenal sering menciptakan ketegangan global, yaitu perang dagang dengan China, kebijakan tarif global, konflik dengan Bank Sentral Amerika, serta keluar dari organisasi internasional, salah satunya PBB. Tujuan besarnya cuma satu, teman-teman, memperkuat posisi Amerika sebagai negara superpower, terutama untuk menghadapi rival utamanya, yaitu China dan Rusia. Eskalasi geopolitik ini dimulai dari penangkapan kapal tanker Rusia yang bernama Marinea di Samudra Atlantik. Penangkapan tersebut terjadi karena kapal tanker Rusia mengangkut minyak dari Venezuela. Lalu, kenapa ditangkap? Karena jauh sebelum hal ini terjadi, Amerika sudah lebih dulu menangkap Presiden Venezuela, yaitu Nicolas Maduro, dan mengambil alih semua industri minyak Venezuela. Jadi saat ini, minyak Venezuela adalah milik dari Amerika Serikat. Bahasa simpelnya seperti ini, teman-teman. Ketika Amerika tahu Rusia membawa minyak dari Venezuela, Amerika ngomong gini, mau kemana? Kan ini udah jadi punya gua. Ya diambil dong. Nah, disitulah ketegangan dan eskalasi kembali tercipta. Sadar dengan apa yang dilakukannya itu berbahaya, Amerika dan Donald Trump langsung berpikir bagaimana mereka bisa meminimalisir serangan dari musuh jika musuh tidak terima dengan hal yang mereka lakukan, yaitu menangkap kapal tanker Rusia tersebut, teman-teman. Dan jawabannya adalah Greenland. Kenapa Greenland? Greenland itu berada di jalur penting, teman-teman, antara Amerika, Eropa, dan wilayah Rusia. Secara militer dan pertahanan, Greenland bisa menjadi early warning system bagi Amerika. Artinya, jika ada ancaman atau pergerakan militer menuju Amerika, baik itu rudal ataupun perjalanan melalui kapal, teman-teman, ya Greenland adalah titik pertama yang akan dilewati. Masalahnya, Greenland ini milik Denmark. Dan tentu saja Denmark serta Uni Eropa menolak keras rencana tersebut. Bahkan teman-teman ya, Trump menawarkan untuk membeli Greenland dari Denmark. Tapi hasilnya jelas tidak ada kesepakatan. Lalu muncullah dampak berikutnya. Karena Greenland dan Uni Eropa menolak penawaran dari Donald Trump, sebagai respon dari penolakan tersebut, Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif impor tambahan 10% terhadap beberapa negara Eropa, termasuk Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Kebijakan ini dijadwalkan mulai Februari 2026. Inilah yang membuat tensi geopolitik tetap tinggi dan ketidakpastian global semakin membesar. Nah, mulai dari sinilah teman-teman market bereaksi. Saat geopolitik memanas, investor menghadapi ketidakpastian makro global. Ketika investor ragu, takut, dan tidak yakin dengan masa depan ekonomi, maka mereka akan keluar dari aset berisiko. Fenomena ini biasa disebut sebagai FUD atau Fear, Uncertainty, and Doubt. Contoh dampak dari FUD itu, teman-teman, kita bisa langsung masuk ke chart S&P 500. Ini adalah chart dari S&P 500, teman-teman. Ya, dan kita bisa lihat, sejak open weekly hari ini, S&P mengalami penurunan sekitar 2%, teman-teman. Dan ini akan terus berlanjut
ketika geopolitik tetap memanas dan eskalasi terus terjadi. Target penurunan itu berada di area key level 6.750 ya, dan lower key level nanti di area 6.560, 6.540. Jadi untuk penurunannya itu ada dua potensi teman-teman. Yang pertama ke sini, lalu kita bisa lihat harga turun lebih rendah ke area lower demand zone-nya. Dan ini akan terus terjadi jika geopolitik tetap meningkat, teman-teman. Lalu ini adalah Bitcoin. Dan kita bisa lihat di Bitcoin sejak open weekly kemarin, teman-teman, Bitcoin mengalami penurunan ya sekitar hampir 5%, teman-teman, ya. Dan ini terjadi setelah rencana tarif 10% untuk Uni Eropa dan Denmark itu diberlakukan tanggal Februari. Dan teman-teman lihat marketnya langsung responnya turun. Dan penurunan besar kemungkinan akan terjadi hingga area support intraday di 87.000 hingga 85.000. Kalau misalnya ini dijebol, maka besar kemungkinan harga dari Bitcoin akan turun lebih rendah dengan geopolitik yang tetap tinggi, teman-teman. Lalu muncullah pertanyaan, ketika geopolitik seperti ini sedang terjadi, aset apa yang diuntungkan? Kalau aset berisiko ditekan, pertanyaannya sekarang ada di kemana uang investor itu pergi. Jawabannya simpel, yaitu safe haven. Dan raja safe haven sejak dulu adalah emas atau XAUUSD. Saat geopolitik memanas, ketidakpastian meningkat, dan market penuh dengan ketakutan, emas justru menjadi incaran para investor. Sekarang, mari kita lihat chart XAUUSD dan kita bedah bagaimana market merespon kondisi ini secara teknikal dan fundamental. Nah, ini adalah XAUUSD di 1 hour time frame, teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ya, market dibuka dengan gap ya, yang dimana gapnya itu cukup besar sekitar 500 pips, teman-teman. Ya, ini adalah pertanda dari geopolitik yang memanas dan juga ketidakpastian global, teman-teman. Ya, so sebelumnya ya kita juga memiliki beberapa gap ya yang sampai detik ini itu belum tertutup, teman-teman. Ya, pertama itu di 4.330-an. Ya, ini adalah gap pertama. Lalu yang kedua itu ada di 4.500 dan yang ketiga itu ada di 4.600-an. Ya, saya jelaskan dulu kenapa gap ini terjadi. Gap ini terjadi murni karena geopolitik. Di sini ada penangkapan ya Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Lalu ya di sini ada penangkapan kapal tanker Rusia dan juga keinginan dari Amerika untuk menguasai Greenland, teman-teman. Ya, dan ditambah lagi ya di sini juga ada gap ketika perundingan ya dan musyawarah antara Greenland, Uni Eropa dengan Amerika tidak mencapai titik kesepakatan dan ya Amerika tidak puas, mereka menginginkan ya kenaikan tarif untuk negara-negara di Eropa. Dampaknya apa? Dampaknya marketnya masih bullish. Dan untuk ya hal ini sebenarnya kita sudah sampaikan dari minggu lalu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di Telegram Bisa Trading, nah ini adalah market insider yang teman-teman bisa dapatkan di Telegram kita. Dan untuk ya tanggal 16 Januari kemarin, teman-teman, tepatnya ya di hari Kamis ya dan juga hari Jumat, itu saya sudah sampaikan bakalan terjadi aksi taking profit, tetapi market masih berada pada bullish momentumnya di 4.560 dan 4.550 sebagai area pantulan terdekatnya. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini market terpantul dengan sangat ya presisi di area kita ya. Dan market naik sampai ke 4.760. Jadi ini salah satu benefit yang teman-teman bisa dapatkan di Telegram kita. Ya, kenaikan yang tercipta itu sekitar ya hampir 2.000 pips, teman-teman. Kalau teman-teman ikutin ya analisa kita. Dan untuk signal kita juga berhasil berkali-kali mendapatkan profit di momentum bullish ini. Dan yang terbaru kita berhasil profit sekitar 400 pips. Dan bagaimana ya pergerakan emas ke depannya? Masih sama, teman-teman ya. Ini emas masih berada pada bullish momentumnya. Kalau kita naikkan ke 4 jam ya, ini akan kelihatan jelas area struktur terdekatnya, teman-teman ya. Kalau misalnya harga emas mengalami retracement atau penurunan, kita akan lebih perhatikan beberapa area penting ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah area key level yang dipantul ya di 4.530 merupakan area yang terdekat. Lalu kita bisa cari ya gap fill atau penutupan gap yang kemungkinan akan tercipta seperti ini. Di sini ya ada gap, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di tanggal 20 Desember kita turunkan ke M30 ya, kita lihat 20 Desember
besar kemungkinan ya hal seperti ini akan terjadi lagi. Ya, ini dia. Ya, kalau kita lihat di 20 Desember, ini ada gap teman-teman ya, dan gapnya itu ditutup sama harga ya. So kita lebih fokus ya ketika nanti market mengalami penurunan teman-teman ya. Jadi ketika market turun, teman-teman jangan langsung ganti bias. Kenapa? Karena bias market itu masih berada di bullish momentum dengan geopolitik yang masih aktif ya. So saya pribadi ya lebih suka melihat dua area ini sebagai area entry buy terdekat teman-teman ya. Jadi kita menunggu retrace-nya kalau misalnya harga nanti di area 4.770 ya atau 4.780 mengalami retracement ya kayak gini, kita akan tunggu di bawah sini untuk recontinue buy lagi teman-teman. Ya, ini adalah deeper pullback-nya atau pullback terjauh kalau misalnya emas mengalami koreksi ke bawah sini. Karena ya technical gap fill-nya ini bisa terjadi ketika data Amerika nanti di hari Kamis teman-teman yaitu positif. Dan ini bisa memberikan tekanan sell dulu ya ke XAU-USD, dan di hari Jumat atau hari Senin depannya market akan kembali bullish lagi. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Ya, atau misalnya teman-teman mau mencari entryan intraday, teman-teman juga bisa cari di base-nya ini di 4.660 atau 4.680. Ya, berarti di sini medium. Saya ubah warnanya jadi warna orange. Ya, di sini warnanya warna hijau. Ya, jadi kita punya medium, ya punya low risk-nya. Berarti kalau teman-teman mau cari buy momentum ya, teman-teman bisa cari retracement di sini ya, atau nanti lebih rendah di bawah sini. Yaitu adalah trade idea atau bahasanya itu ya ide trading yang teman-teman bisa manfaatkan beberapa hari ke depan. Ya saya ingatkan ya, disclaimer juga, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Ini murni analisa saya di market. Dan untuk teman-teman ya yang mau mendapatkan informasi lebih up to date, karena ya di YouTube kan saya jarang banget ya bahas mengenai market ini. Saya lebih sering itu bahas di Bisa Trading Corner. Kalau teman-teman mau masuk ke sini, teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Teman-teman akan diarahkan ke Telegram kita. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi ya dan juga edukasi untuk teman-teman ya, serta insight terbaru mengenai XAU USD. So, sampai jumpa teman-teman ya di video berikutnya. Salam cuan, stay sharp ya, tetap gunakan money management dan lot yang bijak. Tunggu konfirmasi untuk entry, dan yang pastinya semoga teman-teman tetap terus cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.